sempurnanya, perfectnya beda-beda. Oversize ini modelnya termasuk yang ngomongnya PKB ini sempurnanya tidak sama dengan yang minimalis. Tetapi tujuan Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya sehingga tercapailah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang untuk semesta alam. Oleh karena itu perlu kita memahami sisi-sisi substansi dan esensi dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam itu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kebutuhan menuju solusi, dari ketidaktahuan menuju pengetahuan yang baik, mengeluarkan kita dari ketidakpastian menuju satu titik kepastian dan optimisme. Dan Nabi kita Muhammad SAW di menjelang akhir-akhir hayat beliau itu diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya surat Al-Duha, kita hafal yang dibaca biasanya di rakaat kedua setiap sholat duha. Sholat rakaat pertama wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Terus kemudian rakaat kedua wadduha wal laili idza sajaha wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah memerintahkan malaikat Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, apapun yang engkau inginkan Muhammad, Tuhan akan mengabulkan, yang penting kamu senang. Ayat ini diturunkan oleh Allah disampaikan Jibril kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, sampaikan sama Allah, aku tidak mungkin senang, tidak mungkin ridho kecuali ada jaminan tidak ada satupun umatku yang masuk neraka. Ini tumben Nabi dikasih wahyu, protes, instruksi. Lalu Jibril pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lapor dan Muhammad ada syarat. Dia minta apa? Aku berikan semuanya. Dia punya syarat yang bisa membuat hatinya bahagia adalah saat ada jaminan bahwa seluruh umat Muhammad tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Alhamdulillah, karena yang minta Nabi kita Muhammad Allah ACC, oke, no problem. Katakan kepada Muhammad, semua umat Islam masuk surga. Alhamdulillah. Makanya ini saja kita insya Allah semuanya nanti pada akhirnya adalah calon-calon penghuni surga. Cuma yang namanya calon, kalau bupati 4 orang, insya Allah jadi semuanya. Yang satu jadi bupati, yang satu jadi gila, yang satu jadi pelakar, yang satu jadi cerai sama istrinya. Tapi kan jadi semua. Jadi namanya masih calon. Tetapi apapun itu umat Muhammad pasti di ujungnya akan masuk surga. Cuma tergantung di dunia. Di dunia ini kita kan ada yang jalan lurus, gak mampir-mampir, ada yang mampirnya gak jauh, gak lama, tapi nantinya jalan lurus lagi. Nah ini dengan sendiri yang tahu sudah mampir kemana aja. Nah kalau di dunia yang mampir, kalau belum mati, belum dapat ampunan Allah, nanti bisa ya disesuaikan tuntutannya, vonisnya dengan mampirnya, dikalikan jumlah tahun akhirat. Di dunia disuruh sholat, kita harusnya 5 waktu sehari semalam, kita sholatnya minal qobri, qober sholat dan qober dan sholat. Ya nanti diakumulasi berapa kali tidak sholat, nanti dituntut dengan tuntutan pidana kurungan neraka selama-lamanya 40.000 tahun akhirat. Nah, ketok palu, kita mampir dulu merasakan kafir neraka jahanam. Yusqawna min ma'in hamim masmum, kita diberi minuman dari air mendidih, air yang
mendidih, tembaga yang meleleh, itu minumannya, jusnya, mampir dulu. Maka mudah-mudahan saya doakan semuanya yang hadir pada pagi hari ini sebelum purna hidup kita ditetapkan oleh Allah, sudah dapat jaminan semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu ngafe dulu nanti. Tapi pada akhirnya sesuai dengan janji Rasul, umatku walaupun pendosa, sebanyak apapun dosanya, dengan syarat dia sudah bersyahadat mengakui la ilaha illallah, maka semuanya akan masuk surga, kecuali yang belum la ilaha illallah. Nah, kita ini sudah masuk registrasi. Ibarat orang ini sudah masuk ke dalam daftar sekolah, sudah ada di pendaftaran, sudah diterima. Nah, kebetulan jarang berangkat itu masalah lain. Tapi yang penting sudah ada dalam buku catatan hidup sekolah. Karena ketakwaan seseorang nggak bisa sama. Ada yang dari kecil rojulun nasya'a fi ibadatillah, dari kecil, ya maaf saya dari sebelum lahir sudah ibadah. Ya, dan masih dalam kandungan itu ibu saya sudah ngaji terus. Saya umur 6 tahun sudah hafal Yasin, yaitu kebetulan saja. Tapi jarang makan karena bapak ibu marah. Jadi umur 6 tahun sudah makanannya oyek, sego ampok. Nasi ampok tahu? Jagung yang ditumbuk terus tidak, kalau diciduk buyar. Nasi ampok. Dalam sisi makanan saya kecil sangat kurang, alhamdulillah sekarang kurang masa jadi. Ini dari kecilnya kekurangan. Tapi dari keilmuan alhamdulillah, dari kecil saya dibina karena mbak saya yang ulama, turun ke generasi para papi saya yang ulama masuk pondok dari kecil. Apakah saya soleh? Sesoleh-solehnya orang pasti banyak salahnya. Begitu pula sesalah-salahnya orang pasti banyak solehnya. Nah, kita nggak usah fokus kepada salahnya, karena kalau kita nyari salah, orang paling soleh pun punya salah. Tapi kalau kita fokus ke soleh, orang paling salah pun punya soleh. Itu seperti itu. Dan ini adalah inti takwa yang sebenarnya. Karena takwa itu, kalau saya analogikan ini, akumulasi dari berbagai bentuk kebaikan, baik kepada Allah, baik kepada makhluk, kemudian melaksanakan ibadah yang bersifat aqwaliyah atau ucapan, perbuatan, hati, tindakan. Ini akumulasi dari berbagai bentuk kebaikan yang diniati karena Allah. Itulah yang disebut takwa. Takwa yang punya grade, balok merah 1 sampai kuning kita tahu, kuning terus logo, ya nanti sampai melati. Ada yang takwa sampai bintang 4. Levelnya kalau kita mungkin ya berapa yang kita level 2 atau 3, kita itu baru di level itu. Buktinya apa? Indikatornya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah di level terbawah, yaj'al lahu makhraja. Kalau kepepet punya solusi, tapi kalau nggak kepepet dia sulit. Jadi kalau sudah mentok baru ada solusi. Kita nggak kira-kira Bapak Ibu semuanya. Jadi duitnya itu kalau kepepet baru ada rezeki. Jadi nggak bisa. Itu level takwa paling bawah. Kalau kepepet baru ada Allah kasih solusi. Nah, kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa yang grade kedua di level perwira menengah mungkin atau perwira pertama itu selalu dapat kejutan surprise dari Allah, dapat rezeki yang tidak disangka. Duit belum habis, tahu-tahu datang lagi. Proyek belum rampung, dapat tawaran lagi. Selalu dapat surprise hidupnya. Nah, takwa yang ketiga, innallaha balighu amri. Semua keinginannya, semua tujuan hidupnya akan tercapai. Duit banyak, badan sehat, rumah megah, istri solihah, anak soleh-solihah. Tapi ngomong duit banyak, istrinya galaknya kayak pilih setan. Jarang yang sampai di grade ketiga. Ya kita minimal grade pertama sudah. Kalau giliran pas ada tagihan, lalah ada aja rezeki. Kalau pas tagihan, giliran nggak ada tagihan apa-apa ya cukup sekedar untuk makan aja. Ini indikator takwa. Kemudian takwa ini
biasnya atau auranya itu akan bisa dilihat pada cerminan pribadi seseorang. Semakin takwa seseorang, semakin muncul aura berikut ini. Apa aura takwa? Yang pertama sifat wujudur rahmah fi qalbi, munculnya jiwa kasih sayang dalam dirinya, nggak tegelan, nggak tegaan. Kalau dia jadi pemimpin dengan kasih sayang. Kalau dia jadi bawahan, patuh pun karena kasih sayang. Dia menegur, tegurannya didasari kasih sayang. Dia mengingatkannya pun didasari dengan kasih sayang. Kalau dia memberinya pun karena kasih sayang. Kalau dia menagihnya pun dengan cara kasih sayang. Itu indikator takwa seseorang akan muncul sifat yang seperti itu. Wujudur rahmah fi qalbi, munculnya jiwa kasih sayang dalam diri kita. Aplikasinya apa jiwa kasih sayang itu? Aplikasinya adalah hifdun nafas, hifdul mal, hifdun nas, menjaga, merawat jiwa, merawat fisik, merawat kemanusiaan, merawat harta benda. Itu realisasinya. Maka orang yang takwanya baik itu selain punya jiwa kasih sayang, dia tidak mudah untuk menyakiti orang lain atau menjustifikasi orang lain. Wah, itu udah penjahat nih, bisa nggak dicari kebaikannya? Yang dia pikirkan itu, ya orangnya tuh resep perempuan, memang kalau sosialnya bagus banget. Kita pelajari dulu di tengah masyarakat apa kelemahannya, apa kelebihannya, baru diukur untuk diambil tindakan. Kita nggak mungkin megang di tengah-tengah masa, pasti nanti bentrok dengan masyarakat karena sosialnya bagus nih penjahat. Maka akan dicari cara megang yang baik. Nah, kemampuan untuk mengembangkan jiwa kasih sayang ini harus ada pada diri setiap individu muslim. Karena kalau tidak, jadi apapun itu akan mengakibatkan kerusakan. Jadi penegak hukum mengakibatkan kerusakan. Jadi ustaz kalau tidak ada jiwa rahmat, muridnya babak belur. Ada kan kiai-kiai kalau ngajar galak, bentak-bentak, ancam-ancam, kalau kamu nggak nurut nggak manfaat ilmumu. Ada kiai ustaz udah begitu, kalau ketemu saya tak ladeni. Kok nggak manfaat itu gimana ini? Karena pernah saya ketemu dengan teman yang kalau muridnya nggak nurut, nanti kalau kamu nggak nurut sama abah, ilmumu nggak akan manfaat dan barokah. Bah, nggak nurut itu bukan sama abah, sama Allah. Kalau sama abah itu namanya hadun nafsi, ego. Jangan-jangan jenengan bukan ingin jadi guru tapi ingin memperbudak orang lain. Ada mirip itu 11-12. Hati-hati, saya bilang gitu. Tuh kalau semua guru selalu mengintimidasi, kalau muridnya nggak nurut, nggak patuh, ilmunya nggak manfaat barokah, alangkah semakin banyak orang yang ilmunya tidak manfaat dan berkah. Berarti buat apa kamu ngajar ngaji? Kata saya, ngopo? Kamu tidak dari orang malah merusak orang. Mending lereng, nggak usah jadi guru ngaji, jadi guru ketek baik. Saya bilang gitu. Karena kamu akan merusak generasi Islam. Jangan pernah mengintimidasi murid santri. Mereka itu bisa melakukan kesalahan karena belum tahu. Mereka nggak nurut karena belum sempurna. Mau belum tentu nurut amat dengan Allah kok. Ayo introspeksi. Hanya ada berkurang tensi kalimat nyoncang kalau nggak nurut bermanfaat, lama-lama berkurang. Sekarang saya nggak pernah dengar lagi dari lisan beliau kata-kata itu. Ya saya luruskan pun karena kasih sayang. Anda coba bayangkan punya murid 100, yang nurut cuma 2, berarti corok ngangkrem kendo dari 100 itu yang netes 2, yang 80, yang 98 udah gosok semuanya. Kan kasihan telurnya, itu telur orang loh. Karena banyak bapak ibu. Ini dari kiai saja tidak punya sifat rahmat bisa merusak. Jadi dai tidak punya sifat rahmat, adanya adalah ramah, kafir, sesat, musyrik. Nabi itu memuslimkan, memukminkan orang kafir yang 80 tahun dengan kalimat la ilaha illallah jadi mukmin. Ini malah yang mukmin jadikan kafir karena tidak ada jiwa kasih sayang. Menghakimi orang lain, nyawa harus dibalas dengan nyawa, mencuri harus dipotong tangannya. Iya secara kaidah hukum, tapi ada detail hukumnya.
mencuri dipotong tangannya itu dalam kitabul qisas, dalam buku Qisas, dalam kitabul jinayah itu ada ketentuannya berapa dinar baru dipotong tangannya. Enggak kok menyuri 50.000 kemudian dipotong tangannya, tidak. Ada ketentuan berapa berat emas timbangannya. Kalau nyurinya seharga emas 1 dinar itu kan 2,12,5 gram. Itu lebih dari 2 dinar baru potong tangan. Kalau kita kira-kira 4 sampai 5 juta. Itu untuk potong tangan eksekusi pun harus melalui penuntutan jaksa penuntut umum, kemudian disidangkan barang bukti, kemudian banding sampai vonisnya berkekuatan hukum tetap untuk dipotong tangannya, termasuk membunuh. Dalam Islam hukuman mati hukuman terakhir. Orang yang menghilangkan nyawa orang baik dengan sengaja maupun tidak, ancamannya adalah hukuman mati. Tapi masih ada solusi. Jika keluarganya memaafkannya, maka hukuman mati dapat dibatalkan. Jadi gak dikit-dikit harus darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Takbir, Allahu Akbar. Ini tidak punya juga kasih sayang. Allah itu bila-bilanya seorang PSK. PSK itu apa kepanjangannya? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, atau ya, penjual tempe goreng. Itu ada seorang PSK dikisahkan dalam hadis sahih, seorang PSK yang berjalan di padang pasir, di uas, kemudian dia menemukan satu pohon. Di bawah pohon itu ada anjing yang sedang cengek-cengek. Karena dehidrasi kehabisan cairan mau mati. Sedangkan si PSK ini juga sebetulnya sudah kehausan. Lalu dia mencari air, tidak menemukan, akhirnya dia menggali lubang sumur yang ada, kemudian keluar airnya, dia ambil air itu pakai tangan sampai ke dekat mulut si anjing, airnya habis. Akhirnya dia ambil air itu pakai sepatunya, kemudian dia tuangkan di mulut si anjing sehingga anjing yang dehidrasi dapat minuman. Anjing terselamatkan oleh PSK. Allah terharu, Allah ampuni dosa si PSK ini gara-gara menjaga nyawanya anjing yang mau mati. Ini Allah habis-habisan membuat contoh Rasulullah SAW. Yang tolong PSK, yang ditolong anjing. Nggak ada yang hebat Bapak Ibu. Ini saja demi menyelamatkan makhluknya Allah yang bernama anjing ini, Allah ampuni dosa si PSK. Apalagi kita menyelamatkan nyawa sesama manusia. Maka indikasi keimanan seseorang yang terpancar dan ketakwaan seseorang yang terpancar yang kedua adalah munculnya jiwa syafaqah. Syafaqah ini kalau bahasa kita bukan lebay, lembut. Jadi penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Karena kadang-kadang kasih sayang itu ya rotok-rotok ngamuk juga gitu. Bapak Ibu, anak bandel itu jewer karena dendam, karena benci apa karena sayang? Karena sayang sebetulnya, tapi kita nggak sanggup nahan emosi. Sayang tapi masih pakai emosi, akhirnya jewer. Maka takwa itu selain jiwa kasih sayang rahmat, munculnya syafaqah kelembutan, kasih sayang plus kelembutan. Nah kalau di sini grade kita belum ada masuk, termasuk yang PKB, kadang-kadang masih kencang, kadang-kadang masih emosi. Pulang istri sebelum sekali, 2 kali, 3 kali ditegur, naik mau selama ada apa sebetulnya masih keras nadanya. Padahal harusnya yaitu kita akhirnya sadar diri, ya Allah takwaku masih kecek-kecek. Astagfirullah, aku yang salah. Jadi nggak nyalakan sebelah kaki. Kita lagi bisa introspeksi bahwa kita belum mampu memenuhi 2 kriteria wajib tadi, kasih sayang dan kelembutan. Maka apapun ajaran Islam, siapapun pembawanya, apapun narasinya, apapun alirannya, cari 2 ciri khas ini. Setiap dakwahnya, ajarannya menanamkan nilai-nilai kasih sayang yang pertama, kemudian ajakannya mengandung nilai-nilai kelembutan. Itu kata mati, tidak boleh ditinggal. Rumus kalau dalam istilah negara konstitusi ilmu, mengajak dengan kasih
kasih sayang, caranya dengan kelembutan. Tidak ada Islam mengajarkan radikal. Tidak ada Islam dibikin mengkafirkan. Negara ini adalah coba bro kita lihat betapa banyak seluruh institusi itu di tubuh institusi yang ada di Indonesia busuk semuanya. Mohon maaf. Institusi pemerintah apapun itu, dinas, baik dia penegak hukum, baik dia ASN, baik dia yudikatif, terus legislatif, itu kan sama dengan tubuh, Pak. Di setiap tubuh kita ada yang wangi, ada yang menarik, ada yang jeleri, ada yang bau di tubuh kita. Kita tahu kan, kita sendiri itu paham benar mana bagian tubuh tertentu yang baunya kita sendiri nggak suka, apalagi orang lain. Tapi itu ada dalam tubuh kita. Pak Kabak SDM pasti tahu anggotanya yang bau itu harum, tapi apapun itu anggota kita kalau kira-kira bau ya disabuni kok, semprot pakai air yang kayak untuk setik mobil itu, sabuni lagi. Nanti paling kalau keringetan bau lagi, sabuni lagi. Ada yang butuh pembinaan ekstra, ada yang cukup ditegur saja sudah selesai. Ini mau nggak mau dalam setiap tubuh. Di pondok juga sama, Pak. Saya punya murid itu yang buang sekali. Ada yang kalau disuruh nggak pernah bantah, ada yang kalau disuruh alasan terus. Setoran nggak pernah hafal, alasannya banyak. Dimanapun di tubuh manapun ada. Nah, kita mempelajarinya dari tubuh kita. Ada bagian tubuh kita yang kalau kita lihat itu senyum sendiri. Memang gue bagus banget ya. Itu gua kok suka sekali ya. Ada yang tapi kok ireng yo. Gitu. Terus kapan kita pakai anduk aja lihat ke bawah ini Magicom apa perlu model Mas Maulana. Banyak Mas. Kalau lihat ke bawah tapi di banget. Hati dulu rapi sekarang bulldozer. Di tubuh kita ada bagian-bagian yang kita suka dan ada bagian-bagian yang kita tidak suka. Sama di setiap tubuh institusi tertentu ada orang-orang yang kita suka dan ada yang orang-orang kita tidak suka. Tapi kita harus ingat mereka adalah tubuh kita. Perlu kita rawat, kita lakukan treatment, pembinaan, evaluasi, macam-macam. Perumpama di bagian-bagian sempetan-sempetan kita. Itu kalau di dalam institusi tempat-tempat yang nyelempeng jarang kelihatan mata itu pasti jadi ada asam biasanya. Dikasih kasih tertentu atau kalau di dinas itu di sub tertentu ada tempat-tempat asam dan di situ banyak tongkrongan demitnya biasanya. Tapi apapun itu adalah tubuh kita. Yang ingat setiap kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kata Rasul, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab terhadap kepemimpinannya di tempatnya masing-masing. Maka mari pahami Islam dengan penuh kelembutan, karena Islam turun dengan kasih sayang, dibawa oleh orang yang paling lembut. Nabi kita itu kan gak pernah sekalipun ngomong kasar. Tertawa itu cuma senyum lebar, Pak, gak ada suaranya. Bukan kayak kita, sampai itu dulu. Nabi kita ketawa cuma lebar aja, terbuka mulutnya. Beliau gak pernah marah. Semarah apapun mukanya masih tersenyum, maka beliau punya gelar tabasam. Karena dia di hadur itu kan witabasam, mukanya itu senyum berseri. Kalau kita tergantung tanggal muda, senyumnya kayak cerah. Kalau sudah tanggal tinggi, tanggal 11, 12 sampai 27 itu biasanya ada gelang kita. Itu tergantung kondisi dan situasi. Kalau Nabi kita pagi, siang, sore, malam selalu tersenyum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari pahami Islam dengan penuh kelembutan. Islam adalah agama yang mengharamkan mengalirnya darah kecuali dua hal. Pertama, jihad, perang. Yang kedua, kisos, hukuman eksekusi. Itu hanya boleh mengalirkan darah. Perang itu ada beberapa dimensi. Perang membela agama atau berkelahi membela harga diri dan harta benda.
tapi ini tidak dianjurkan. Jadi seseorang yang membela harta bendanya dari gangguan musuh kemudian dia mati, bukan mati syahid. Tapi sekarang kita anjurkan ya, kalau memang motor tidak bisa dipertahankan, jangan korbankan nyawa demi membela motor kan gitu. Walaupun matinya tetap dihitung mati syahid karena membela hak. Tetapi yang keluarganya nanti yang udahlah motor hilang nggak apa-apa, asal orangnya pulangkan seperti itu. Maka ayo wujudkan Islam yang lembut, Islam yang penuh kasih sayang. Jangan mudah terprovokasi ajaran-ajaran yang menganggap dirinya paling surga. Semua umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Cuma tadi kita perlu berbahagia dengan janji Allah, dengan Islam ini, bahwa begitu kita sudah bersyahadat melakukan sholat sebisa kita. Ada yang khusyuk, ada yang sholatnya tumanina, ada yang sholatnya melebihi jendela, jadi assalamualaikum, sholat dulu 1 menit rampung. Ada yang penting sholat, insya Allah tetap masuk surga. Nah, tergantung tadi cepat dan tidaknya, mampir atau tidaknya adalah tergantung kita di dunia. Kalau banyak mampir, ya nanti di akhiratnya kemungkinan mampir dulu. Tapi endingnya semua umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Jadi kita tidak berhak mengklaim diri kita surga, tahu neraka tidak boleh, karena surga neraka semuanya ada dalam hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mujib as-sa'il hamdan wa fi'ama wa yaghfiru ma zidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Ya Allah ya Ghaffar ighfir lana dhunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa taghfir ma'brur. Wahai Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami umat hambamu yang saleh, hambamu yang baik, hambamu yang kau berkahi. Jadikanlah kami umat Muhammad yang kau kasihi. Jadikanlah kami umat Muhammad yang bertakwa, yang penuh dengan jiwa kasih sayang dan penuh hati dengan kelembutan. Ya Allah, cukupi dan penuhilah nuansa hati-hati kami ini dengan jiwa kasih sayang dan kelembutan, sehingga kami mampu tampil menjadi sosok yang penuh kelembutan, menjadi sosok yang menebarkan kasih sayang ke semesta alam, sebagaimana yang kau perintahkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, luaskanlah rezeki kami, anugerahkan kepada kami rezeki yang berkah, rezeki yang banyak hingga bisa ikut beribadah, ziarah Mekah dan Madinah dalam rangka haji dan umroh. Wahai Allah, pada akhirnya nanti tutuplah usia kami dengan keadaan husnul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.